di yang dulu tidak diajarkan tentang A to Z lah. Iya, gitu. detailsnya. Sedangkan dan di sini tuh kayak there's something difference between another brand lah gitu. Alright. Jadi jadi lebih kayak ternyata insurance itu bukan tentang lo cuma ngeluarin duit terus kayak buat protect diri lo doang. Bukan itu, tapi banyak hal yang bisa dibuka gitu dari insurance itu. Kalau kita bahas lagi nih, kemarin mamaku tuh dia meninggal karena comorbid. Oke. Jadi COVID, comorbid ke darah tinggi dan juga ada diabetes gitu. Nah, ternyata mamaku yang masukin aku, adik aku ke insurance, dia nggak punya insurance. Gitu. Halo Life Friends, welcome to Life Talk bersama gue Albertus Axel, salah satu partner di Life. Dan hari ini kebetulan banget nih gue kedatangan salah satu Life partner juga ya, yang baru-baru ini banget join ya. Ada Angel. Hai. Angel boleh perkenalan dulu siapa? Boleh. Halo Alive, nama aku Angelica Manopo. Itu basically nama panggung, nama aslinya Felicia Angelica. Oke. Nama panggung ya. Iya betul. Berarti udah ketahuan nih ada nama panggung nih pekerjaannya nih. Terus. Nah, basically aku saat ini sebetulnya sih aku content creator sekaligus entrepreneurs. Kemudian untuk sekarang aku baru 2 bulanan join di Alive, yes. Okay, welcome ya, we support you. Thank you. Oke, Angel, berarti kamu backgroundnya di entrepreneur, ya kan? Kamu kalau nggak salah kamu lulusan LSPR ya? Iya betul. Kamu di LSPR ambil apa? Aku di London School itu ambil advertising. Advertising berarti emang udah sejalan juga ya. Iya. Akhirnya memutuskan untuk bikin bisnis sendiri. Betul. Gitu. Berarti since lulus kamu langsung berbisnis sendiri atau gimana dulu nih? Sempat kerja kah? Sempat. Dulu aku kerja dari semester 3 di kampus waktu berarti kuliah. Hitungannya sambil kuliah sambil kerja tuh. Betul. Nah, terus lulus aku sebetulnya udah punya bisnis nih. Oke. Aku sama adik aku, by the way adik aku itu seorang public figure. Iya, Amanda. Yes, nah Amanda itu aku sama dia kita bikin salah satu produk kecantikan yang memang home care gitu sih. Oke. Dan homemade juga. Bukan, kita berhubungan dengan skin tetap. Kita buat masker. Kamu bikin sendiri? Kita ada orang ketiganya sih. Oke, jadi kayak kerja sama-sama dokter. Gitu. Iya, betul. Terus gimana tuh? Terus lulus ternyata bisnisnya nggak berjalan dengan baik gitu kan. Ya namanya juga masih mencoba-coba gitu kan. Starting lah. Betul. Nah, akhirnya aku kerja. Oke. Nah, aku sempat kerja di restoran juga, jadi PR sempat juga. Akhirnya aku ke Aussie. Maksudnya jadi PR tuh di restoran kamu bantuin untuk marketingnya segala macam. Oke. Terus kamu sempat ke Aussie? Sempat di Aussie 3 tahun. Sorry, 3 bulan. Kelamaan ya 3 tahun. Nggak cuma 3 bulan aja. 3 bulan kerja juga atau apa? Ya lagi nyari kerjaan juga sambil mau nyari S2 tadinya gitu. Cuman ternyata something came up, akhirnya aku balik lagi ke Indonesia. Dan ini sebelum pandemi kan? Sebelum 2000, aku tuh lulus 2016. 2000. Berarti 3 tahun tuh 17, ya sebelum pandemi lah ya, 2017 itu berlalu lalang lah ya. Bikin bisnis sampai ke Aussie juga. Gitu ya. Terus akhirnya balik ke Indo. Balik ke Indo bisnis akhirnya, lagi. Enggak, aku kerja dulu. Aku kerja di Summer International, itu perusahaan beauty, perusahaan dari Singapura. Berarti kamu emang udah terkaitnya sama beauty banget ya? Betul ya, beauty banget ya dari lulus semuanya about beauty, skincare lah segala macam. Kerja di Summer nih. Betul. Oke, itu berapa lama? 1,5 tahun sih. 1,5 tahun. Di sana kamu ngapain aja? Aku jadi community manager, jadi kayak berhubungan dengan influencer. Terus jadi marketingnya untuk beberapa brandnya dari Summer International gitu. Jadi dari perusahaan tersebut memang mengeluarkan beberapa brand dari lokal ataupun yang internasional. Terus aku menghubungkan ke beberapa influencer yang ada di seluruh Oke, berarti dunia kamu ngurusin juga. KOL gitu dong? Iya, betul. Oh, I see. Ngerti kan aku? Iya, luar biasa loh. KOL. Tapi akhirnya kamu mulai bangun brand kamu sendiri, ya kan? Maksudnya citra sebagai B2 influencer. Ya, itu mulai kapan, Jo? Sebenarnya pas di Aussie itu aku mulai start my own YouTube channel sih. Di situ kayak karena bingung juga kan 3 bulan gue ngapain nih, cuman nyari-nyari kerjaan, akhirnya bikin YouTube sendiri. Dari situ
karena suka make up, ya udah deh gue bikin make up dulu, tutorial segala macam. Dari situ sih, itu startnya dari situ. Akhirnya di summer karena ya belajar banyak tentang beauty segala macam, jadinya kayak ya udah ada wadahnya juga nih yang bisa mensupport jadi content creator segala macam. Dan tahun 2020 akhir, basically 2019 aku udah resign kalau nggak salah, apa 2020 ya, 2019 sorry, 2019 resign, terus 2020 akhirnya mulai untuk kayak oke, kayaknya gue mau deh bikin sama adek gue bikin produk lagi nih. Oke, jadi reunite nih. Iya. Manopo Sisters. Reunite. Akhirnya bikin apa? Aku bikin yang pertama itu body lotion, body care. Dari body lotion itu. Yang ini bukan sih yang di post di Instagramnya Amanda juga. Itu yang akhirnya kalian bikin. Oh, nice banget. Insol itu, betul. Ya. Nice. Terus habis itu sampai sekarang masih jalan. Masih. Sebetulnya sampai sekarang baru usianya sih 1 bulan 4. Karena baru 1 tahun 4 launching bulan juga. Baru launchingnya berarti tahun 2021 kemarin ya? Ya, betul. Oh, I see. Baru 1 tahunan berarti sih. Berarti selama pandemi kamu ngegodok itu ya? Iya, betul. Gila. Terus gimana responsnya, bagus ya? Ini di luar dugaan sih, karena ibaratnya lagi pandemi gitu kan. Kita tahu situasinya saat pandemi seperti apa gitu kan. Nah makanya di situ kayak benar-benar di luar ekspektasi aku dan Manda gitu. Dan setelah mungkin orang sukanya skincarean di rumah kali. Yes, betul. Itu betul sih. Betul sih. Semua orang kayak cari tahu gimana caranya untuk merawat diri gitu. Mulai concern lah gitu ke beauty industry. Terus ya udah akhirnya kita seriusin gitu di beauty. Terus setelah 1 tahun ya udah ya kita masih terus dengan develop a new product. Dan kemarin 2 bulan kayaknya I think baru 1 bulan yang lalu kita baru keluarin juga bisnis F&B gitu. Iya, yang baru ini kan. Iya. Boleh disebutin gak namanya apa? Namanya Kurimi Puff. Yes. Jadi Kurimi Puff itu chokes, tapi kita ambilnya tuh dari namanya kan Kurimi itu nama Jepang kan. Iya, Japanese. Nah dari itu kita bikin chokes yang memang benar-benar yang khusus lah gitu, yang mungkin orang-orang nggak pernah ngerasain di luar sana. Kalau yang kita tahu kan jokes ya artisan banget ya, bener-bener yang kayak mahal namanya segala macam. Betul. Sebetulnya kan kue sus ya. Iya, kue sus sudah bahasa pasarnya. Bahasa lokalnya ya. Bahasa lokalnya. Ya udah jadinya kita bikin yang lebih one step ahead lah dari kue sus, tapi jadi ini campuran Indonesia, shock sendiri kan dari Perancis ya, betul. Dan Japanese gitu ya. Kamu menggabungkan 3 ini. Betul. Makanya ada rasa matcha juga yang kemarin aku cobain gitu kan. Berarti kamu mix juga ya. Terus gimana nih, so far baru ada berapa outlet? Iya, so far bentar kita akan buka ketiga di Tebet. Congrats, keren banget. Tapi masih di sekitar Jakarta ya. Iya. Harus buka daerah Amin, Jakarta Coret nih. ya. Amin. Terus akhirnya nih Jel, aku kenal leader kamu ya, berarti Dinda ya. Iya. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya? Aku juga penasaran kan, karena kamu kan udah punya ya let's say bisnisnya udah lumayan stabil lah gitu kan. Terus sekarang juga lagi sibuk ngembangin F&B ini ya kan, si Kurimi Puff ini gitu kan ya. And then kenapa nih akhirnya kamu tertarik untuk join di Alive ini sebagai partner? Boleh ceritain nggak? Boleh dong. Gimana? Jadi memang basically waktu tahun 2022 kemarin, itu awal tahun ya. Masih awal tahun. Jadi memang baru pulang dari luar gitu kan, terus kayak Angel gimana? Kayak dia emang aku tuh sama aku manggilnya Omai. Karena kita temenan dari SMP kan. Oh, satu SMP tuh. Dari SMP, bahkan kayak waktu SMA tuh sempat duduk bareng, kayak banyak ngobrol lah gitu. Jadi emang temen dekat. Betul. SMP SMA ya. Iya. Dan sebelum Omai ini masuk ke Alive pun kita sempat ketemu gitu. Cuman memang ya udah cuma update kehidupan aja gitu. Nah waktu itu dia kayak Angel. Betul. Gitu ya. Nah abis itu dia nanyain kayak Angel, gue mau dong survei lo gitu. Ya biasa lah. Saya dulu mikirnya kayak apa, survei apa nih gitu kan. Terus karena dia dulu pernah kerjanya di tour and travel itu kan. Jadi kamu nggak ada suspicious apapun soal insurance? Nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi ya udah Zoom aja kali ya. Oh ya boleh gitu kan. Terus kayak ternyata dia surveinya tentang hal yang berbeda nih, tentang financial segala macam gitu kan. Health juga. Iya, dan kebetulan memang mamaku tuh baru meninggal baru 1 tahun yang lalu gitu. Jadi emang masih fresh banget lah gitu. Dan memang waktu Omai bilang, aku bilang, Mai, basically gue tahu Alive.
Oh iya. Karena sebelum dia sebut. Iya. Oke, dari mana? Cuman tapi kayak belum cari tahu lebih dalam kan. Pernah denger gitu ya? Enggak, aku pernah ketemu di Instagram aja gitu kan. Community apa nih gitu kan. Muncul di explore. Iya, kayaknya sih seperti itu. Nah, terus singkat cerita, aku pun sebetulnya udah as a agent. Tapi from another brand. Udah kedaftar ya. Yes, betul. Nah, dari situ jadinya kayak basically berarti kamu emang orangnya oportunis juga ya? Betul. Sebenarnya gini sih, kalau yang dulu sih mikirnya gini, karena emang aku udah ngerti insurance dan mamaku tuh concern banget ke insurance. Okay. Betul. Tapi ternyata once udah tahu lebih dalam, lebih tepatnya gini sih, di yang dulu tidak diajarkan tentang A to Z lah. Gitu. Sedangkan dan di sini tuh kayak there's something difference between another brand lah gitu. Alright. Jadi jadi lebih kayak ternyata insurance itu bukan tentang lo cuma ngeluarin duit terus kayak buat protect diri lo doang. Bukan itu, tapi banyak hal yang bisa dibuka gitu dari insurance itu, bukan cuma dari sekedar lo join di salah satu perusahaan insurance udah that's it. Enggak, di sini tuh ada komunitasnya, ada kayak yang pas lihat lebih dalam lagi ternyata kayak community itu emang benar-benar something yang emang bisa mengubah seseorang yang from zero to hero lah ibaratnya gitu kan. Gitu. Agree dengan hal itu. Jadi dari situ kayak ngelihatnya juga kayak Omai juga yang beda banget lah. Ada pribadi yang berubah banget dari yang dulu banget ya. Oke, berarti itu salah satu faktor yang akhirnya you decide untuk why not untuk coba dulu gitu. Iya, betul. Gitu. Ada karena kamu sendiri ngelihat nih perubahan di teman kamu si Dinda ini gitu ya, betul, which is Omai. Gitu kan, kamu melihat ada perubahan nih gitu. And then kamu kepoin dong. Kamu waktu itu langsung apakah mikir-mikir dulu? Pasti mikir-mikir dulu kan, kayak terus kamu kepoin dong tentang LF. Basically aku nanya dulu sih sama suami ya kan. Karena kan kamu sibuk banget nih. Nanti kita ngomongin juga gimana kamu bagi soal time management ya kan. Ya. Terus habis kamu ngobrol sama suami. Iya, dari situ dia bilang ya udah terserah kamu gitu kan. Basically terserah kamunya tuh kayak, tapi kayak agak suka-suka lo deh kayak gitu kali ya. Karena aku tuh orangnya keras banget, jadi kalau udah A B B gitu. Jadi kayak udah deh. Dia jadi kayak udah deh terserah kamu gitu. Ya udah deh, aku jalanin dulu kan. Maksudnya basically di sebelumnya juga I cannot be 100% into this business gitu. Karena masih ada stigma-stigma yang emang nempel, betul. Terus yang kedua, kenapa akhirnya decide untuk join karena emang bukan cuma karena komunitasnya bagus, bukan karena kayak we helping another people from this business gitu. Cuman karena emang kayak I don't know ya, kayak I feel like something different aja sih gitu. Orang tuh lebih trust with this brand dibandingkan dengan brand yang lain gitu. Ini based on yang udah kamu alami kan, yang kamu dulu itu kan. Jadi kamu merasa itu ada perbedaan yang signifikan banget sama yang brand yang kamu join akhirnya sekarang ini di Alive. Nah aku mau gali yang tadi soal akhirnya nih yang benar-benar bikin apa sih yang bikin orang trust sama this brand gitu loh. Menurut kamu tadi kan kamu bilang yang gimana akhirnya orang lebih trust sama this brand dibanding the other brand. Apa sih sebenarnya bikin itu? Jadi gini, waktu dulu tuh emang sempat beberapa orang kayak bilang, maksudnya nanya kan, Jel lo ini gitu kan, maksudnya lo agent di sini. Waktu dulu. Terus kenapa nggak di sini gitu? Itu kayak kenapa sih? Emang ada yang salah ya gitu? Kan jadi takut kayak merasa bersalah gitu. Kayak apa gue salah tempat gitu kan? Terus kayak waktu itu tahun berapa sih Jel kalau boleh tahu? 2019. 19. Tapi sebetulnya kayak emang tahu tentang produk yang lain itu udah dari lama karena aku juga join di tempat yang lain gitu, udah dari dulu kan, dari pas masih kuliah udah join di sana, udah ada produknya. Betul. Cuman memang perbedaannya adalah mungkin bisa disebut bisa dibilang kayak lebih ke the way agentnya yang approach ya. Alright. Itu yang membedakan sih. Karena ada beberapa agent yang memang mungkin mereka emang kayak yaudah yang penting lo join dulu gitu. Sama emang yang mengajarkan emang
apa yang harus yang terbaik atau yang paling benar tuh seperti apa. Itu Jadi lebih ke educate. Iya. Untuk ke mungkin calon nasabah atau mungkin ya calon partner juga. Iya, kali betul, ya, ke betul. depannya. Mungkin dulu waktu masih kuliah ya mungkin mikirnya kayak yaudah deh yang penting join dulu. Tapi sedangkan mereka nggak berpikir kayak nanti kalau misalnya nasabahnya kenapa-napa, terus gimana? Pertanggungjawabannya di mana? Gitu. Enggak. Di situ sih yang kayak jadi berpikir kayak oke, berarti gak ada responsibility ke nasabahnya dong gitu. Nah makanya di sini kayak benar-benar diajarin tuh A to Z. Kenapa ada standar? Betul. Ada standar untuk kita cari seseorang yang memang benar-benar kayaknya nih bisa nih Cocok bisa untuk nih, jadi nasabah kita. Jadi bukan karena kita seenaknya butuh as a omset agent. gitu ya, siapapun kita sikat gitu ya. Iya. Cuman kita emang balik lagi ya, kita emang ada standar juga dalam ngejar siapa nih nasabah kita Iya, nih. betul. Mampu nggak dia? Gitu kan, cocok nggak profilnya gitu kan. Dan kedua kita juga memang ada standar juga untuk cari partner. Yes, betul. Ya kan, jadi ya mungkin ya itu yang bisa membedakan kali. Iya, ya. iya. Itu beda banget sih. Kamu merasakan perbedaannya banget ya gitu ya. I see. Nah, terus kan berarti kamu udah 2 bulan jalanin ya. Kan kamu juga baru opening nih bulan lalu gitu kan ya. Gimana sih kamu juggle time managementnya? Gitu Wow. kan? Karena kan as you know ya, kita juga meeting juga banyak. Luar biasa ya. Dan ada acara juga di onsite gitu. Dan aku juga lumayan sering lihat kamu kan. Kita sering ketemu juga di onsite kan. Gimana kamu bagi ininya sih jadwalnya? Oke. Sebetulnya aku bersyukur sih ketemu dengan partner-partner yang memang luar biasa banget. Kayak Ines, kayak Adinda yang memang kayak yuk gini hampir tiap hari gitu. Kadang kayak kita ngerasa gue sibuk tapi gue gak enak nih ngomongin gimana ya. Cuman kayak ya udah deh gue bela diri gitu kan. Cuman di situ kayak ngerasa gila lo. Leader bakal nonton. Iya di situ jujur belajar sih gitu. Okay. Karena kayak mungkin kalau gue jadi dia gue baper nih kalau nggak dibalas gitu kan. Sometimes kita mikir kayak gitu dong gitu. Kamu Terus menempatkan diri kamu sebagai leader. Iya. Karena kan eventually kamu bakal punya ini juga. Betul. Gitu kan. Iya di situ bener-bener kayak belajar. Sampai nanya sih, lo gak pernah baper ya seumur hidup lo? Tapi emang gue juga actually sama Ines, gue kagum juga sih sama dia. Dia benar-benar yang nempelin terus gitu. Betul. Kan ya. Terus. Dan itu kayak nular ke Oma ya. Oma yang kayak dulu tuh kayak ya udah kita kayak cacetannya sesekali aja kan, atau mungkin riak-riak kayak di Instagram segala macam. Ini kayak tiap hari dia ngechat kayak Jel ikut ini ya, Jel ikut ini ya kayak gitu. Tiap hari, bener-bener tiap hari. Sampai akhirnya kayak oke, gue pengen jujur nih sama kalian gitu. Maksudnya kita terbuka aja lah gitu, karena kadang gak bisa semuanya gue ikutin. Kalau bisa gue ikutin semuanya, gue pengen banget. Cuman kamu sibuk tapi ada kesibukan lain. Pasti akan ada kesibukan lain gitu kan. Kadang ya kita harus bisa manage our time gitu kan. Gak bisa semuanya kita ikutin. Ya sebenarnya bisa aja. Tapi harus ada yang dikorbanin kan. Cuman dan saat kamu ini juga ujung-ujungnya pasti bakal burn out juga dengan kesibukan kamu yang lainnya kan. iya. Nah makanya akhirnya yaudah kita decide oke, kita tentuin aja deh hari apa kamu bisanya. Di situ kita punya komitmen. Kamu komitmenin let's say 1 minggu nih hari let's say Rabu dan Sabtu misalnya untuk Alive gitu ya. Berarti kamu udah punya komitmen itu. Oke, pokoknya hari ini jam segini gue sisain waktu buat Alive. Iya, gitu. Berarti gitu cara kamu handle untuk bagi waktunya ya. Betul. Itu so far gimana? So far ya masih ada juga ya. Bolong-bolong kan. Tapi ya at least walaupun muka kita nggak hadir, telinga tetap mendengar kan gitu. Nah jadi memang yang penting kita ngerti dulu nih produknya apa, kita ngerti dulu apa sih yang mau dibangun di sini gitu. Terus ngerti dulu tujuan kita apa. Itu yang paling penting sih. Know your why gitu ya. Iya, kalau misalnya udah ada tujuannya, udah ada chemistry-nya sama komunitas dan juga sama apa yang kita jual gitu kan. Itu pasti akan lebih baik lah jalannya ke depannya. Nah, itu kamu udah dapetin belum, Jel? Masih berjalan. Oke, nah ngomong-ngomong soal tujuan tadi ya, aku juga penasaran nih sebenarnya. Kamu kan maksud aku udah established lah ya gitu ya, setengahnya udah oke lah di bidang influencer dan lain-lain. Kenapa sih masih melirik Alive gitu? Apakah ada tujuan lain gitu yang bisa kamu dapatkan dalam melalui komunitas di Alive ini gitu, yang akhirnya juga mikir kamu bukan cuma gara-gara gak enak sama Dinda ya gitu ya, apa sih akhirnya yang kamu lihat
akhirnya decide untuk yes, gue mau coba fokusin dulu di sini. Oke. Jadi sebetulnya kalau dibilang tujuan ya, basically emang kalau kita balik lagi ke Indonesia nih ya, masyarakat Indonesia tuh masih menganggap kerjaan as a agent itu kayak something yang kayak, aduh kayaknya bukan gue banget. Yeah. Aduh kayaknya gue gak kesana. Aduh gue gak percaya sama insurance segala macam. Basically papaku juga gitu. Oke. Dia gak percaya sama insurance. Nah ini nanti aku mau nanya juga. Kemarin baru closing papa kan. Iya. Congrats. terus lanjut. Jadi memang papaku tuh gak percaya gitu. Karena dia ngelihatnya ya oke, itu mah uang kita buang duit. Buang-buang duit terus uang kita hilang gitu aja. Nah kemarin kalau kita bahas lagi nih, kemarin mamaku tuh dia meninggal karena comorbid. Oke. Jadi COVID, comorbid ke darah tinggi dan juga ada diabetes gitu. Nah, ternyata mamaku yang masukin aku, adik aku ke insurance, dia nggak punya insurance. Gitu. Ini yang wow, kayak tahu gue dia punya deh, masa sih nggak punya? Tapi gue cek di dalam dompetnya tuh nggak ada kartu asuransi. Ada kartu asuransi. Kita sebutlah salah satu brand yang dulu lumayan terkenal, tapi ternyata ada ya lapse dan emang ternyata ya uangnya nggak ada gitu. Nah makanya di situ kayak ngerasa aduh gila gue berasa banget sih bayarin gini loh, kayak emang waktu masuk ke satu rumah, kan pertama masuk ke rumah sakit Premier. Itu cuman COVID dan juga ada comorbid itu, masuk ruang inap biasa. Itu habisnya sekitar hampir 50 juta. Oh wow. Itu sekaligus ambulans yang buat masuk kan. Ambulans buat nganterin ke pindah ke rumah sakit yang satunya lagi ya. Karena ternyata pas nyampe sana kita butuh ICU. Gitu. Tapi mereka ICU-nya full. Kan waktu itu lagi Delta tinggi-tingginya. Pertengahan 2021 itu ya. 2021 ya Mei. Bulan Juli. Nah terus pindah ke rumah sakit satunya lagi. Memang ada biaya yang yang di cover sama pemerintah untuk COVID gitu. Tapi di luar itu biaya yang lain-lainnya kayak suntik untuk obat pengencer darah, segala macam, terus ada obat-obatan lainnya gitu. Itu aku habis buat satu hari ya buat obat yang kayak gitu 35 juta. Aku udah mikir gila 10 hari aja di 350 juta. Gitu. Wah itu gila sih gitu. Maksudnya gue nggak pernah tahu kalau ternyata tuh sakit sama hal itu gitu kayak dan berasa banget nggak punya insurance gitu. Gue cuma mikir nanti kalau 10 hari aja ya ini bangkrut nih gue, sumpah gue udah mikir kayak gitu. Tapi ya ternyata emang kayak ya emang dijawab Tuhan juga kan. Jadi kayak cuma 4 hari kalau nggak salah 4 hari 3 malam lah gitu. Mami akhirnya dipanggil Tuhan gitu. Nah di situ kayak pas hitung-hitungan kayak gila gini berasa banget. Belum lagi biaya pemakaman segala macam. Biaya pemakamannya San Diego lagi ada. Kayak mikirnya dulu berapa sih, paling nggak nyampe 100, ini 150. Sumpah. Ya ternyata emang sakit itu mahal banget. Nah di situ jadi kayak ngerasa oke, gue nggak bisa main-main lagi sih sama hidup gitu. Karena sehat tuh mahal loh. Gitu makanya kenapa akhirnya kayak gue decide ya udah nggak apa-apa, gue nggak masalah, gue nggak malu jadi agent karena nanti once kita ada, maksudnya kita sharing to another people about health, istilahnya kita bantuin mereka kan. Dan once mereka tolak ya udah it's okay. Nanti kalaupun emang mereka tahu betapa pentingnya dan betapa mahalnya itu kesehatan, mereka akan balik lagi ke kita sih gitu. Agree banget. Jadi ini your story itu bagus banget Angel. Jadi berarti kamu datangnya tujuan kamu juga di sini karena your personal story juga ya. Tentang mama ini, bahwa kamu tahu bahwa si kesehatan ini harganya mahal banget gitu. Akhirnya ya that's why juga akhirnya kamu mau sharing juga, join juga ke kita, ngasih awareness juga buat banyak orang bahwa ya lo kalau nggak punya asuransi kayak gimana gitu loh. Ini 4 hari aja udah habis segitu, belum lagi untuk pemakamannya bisa habis ratusan juta. Wah itu gila sih. Gila ya. Thank you banget Jel untuk tadi story-nya, itu bagus banget dan gue juga lumayan tersentuh juga gitu. Dan emang orang kadang nggak mikir gitu ya, karena ya mungkin mereka belum merasakan gitu. Cuman kan balik lagi, kita kan nggak ada yang tahu kapan sih sakit itu akan datang. Gitu kan, apalagi untuk ya orang tua kita. Dan
tadi ada satu hal juga yang menurut gue menarik. Mama kamu beliin kamu sama adik kamu insurance. Iya. Tapi dia sendiri gak punya. Yes. Gitu kan. Itu menurut aku sih lumayan apa ya. Ya mungkin itu kasih sayang seorang ibu juga gitu ya. Betul, kan? betul. By the way mama kamu umur berapa kemarin sini? 56. Wah masih muda loh. Yes. Wow. Tapi udah kena ada diabetes. Tapi sebelumnya gak pernah diketahui itu diabetes. Sempat diketahui kira-kira 1 tahun belakangan. Oke, ada diabetesnya nih. Iya, Terus cuma kena memang COVID-nya, apalagi pas Delta kan berasa banget ya. yes, deltanya lumayan. Ya ternyata delta ini sangat menyerang untuk yang penderita diabetes dan juga darah tinggi. Jadi di saat waktu papaku lagi pertama kali yang udah mulai meriang segala macam, dia mau coba untuk vaksin, tapi ternyata darah tinggi nggak bisa juga kan vaksin. Gitu. Terus jadi ya ada miskom juga sih. Jadi ibaratnya mereka udah PCR, mereka tapi nggak tahu hasilnya tuh ternyata udah positif. Mereka bilang nggak negatif. Pas aku yang lihat ada CT-nya di situ gitu. Ada CT value-nya ya. Iya. Terus akhirnya papa juga kemarin baru closing kan? Iya. Closingin. Itu gimana prosesnya? Ya, well, basically gini sih, papaku tuh dari dulu nggak pernah percaya. Sama insurance. Betul. Kan? Tapi ternyata sebelum mami pergi, mami sempat masukin papaku. Papa punya polis juga nih. Udah, Allianz juga ternyata. Tapi singkat cerita pas aku cek, gak ada rumah sakit. Wow. Cuma ada apa jiwa sama? Jiwa only. Jiwa only. Oke. Jiwa only. Dan ini maksudnya kayak aneh sih. Terus agent nggak ngasih tahu rumah sakit itu yang lebih penting loh. Aneh banget. Lebih penting loh daripada apapun itu loh gitu. Ibaratnya yang maksudnya for daily basis yang emang lebih urgent lah gitu. Iya benar lebih urgent. Cuman ternyata ya oke deh, kita udah punya pengalaman di mami. Jadi ya udah akhirnya kayak udahlah lebih baik kita masukin ke kesehatan untuk di rumah sakitnya juga. Gitu. Jadinya ya lebih terjamin lah gitu. Apalagi umur dia kan udah 61 kan sekarang. Jadi udah hampir bentar lagi udah nggak bisa tuh 70. Betul. Bahkan kayak dalam hitungan beberapa bulan ya dari awal yang pertama kali tuh gue concernnya ke bokap kan. Tapi malah ya udah gue dulu deh. Gue karena ternyata pas gue liat polis gue yang lain juga ternyata kayaknya kurang ya gitu. Dan kamu udah punya berapa polis belum ya? Sebelumnya udah ada tapi polis di perusahaan lain kan. Nah terus singkat cerita itu cuman Indonesia only. Sedangkan kemarin suami aku tuh pas di Amerika masuk ke rumah sakit gara-gara GERD. Dan tiba-tiba pas keluar bilnya cuman di IGD 1-2 jam doang Amerika, cek darah. Jangan dibandingin sama di sini. Iya kayak kirain paling gak nyampe 1 juta. Mohon maaf. Berapa coba Sil? 12 juta. 2 jam. Itu kayak dikasih apa di sana? Cuman tes darah. Terus tes darah abis itu kayak dikasih obat juga itu harganya terpisah. Gila, obatnya sih lumayan murah ya, ada 3 obat $27. Terus yang itu biaya rumah sakit sih. Jadi sakit tuh benar-benar mahal. Makanya kenapa orang-orang beli iPhone tuh. Betul. Bisa kita berangkat lagi nih. Iya bahkan. Tiket berangkat dapat tuh. Itu sih kayak gila. Pantas aja di luar negeri tuh orang-orang tuh concern insurance tuh benar-benar penting di luar negeri. Yes. Dan mereka awareness-nya udah pasti udah jauh lebih tinggi daripada kita. Betul. Dan itu kayak kalau dibandingin di Indonesia, kasihan banget ya orang Indonesia ya. Kayak kenapa sih gitu. Di luar negeri tuh mereka tuh hampir semuanya punya insurance. Nah karena kita juga sempat, maksudnya kita nggak punya insurance, dapat diskon. Tapi diskonnya berapa sih? Diskonnya 50% juga masih sama, masih besar juga gitu. Kayak biaya rumah sakit dirawat inap sama gitu aja. Kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi kan. Nah dari situ sih kayak oke, kayaknya gue harus ada yang diubah nih. Ya udah ambilnya sekarang untungnya Allianz itu juga bisa sampai ke luar negeri juga kan. Gitu. Kamu udah ambil yang Asia dong. Iya. Udah sama suami juga kita juga punya paket family kan. Betul. Jadi emang gak cuman untuk ini jadi ke produk nih. Iya, waduh. Jadi jualan banget ya. Ya udah gak apa-apa kontak aja untuk ke BP ya. Amin. Amin. By the way nih, kamu kan berarti in the near future lah ya kita bilangnya 2 bulan ke depan kan fokusnya ke sana. Ya kan. Apa sih rencana ke depannya kamu mau di Alive ini gitu? Oke. Sebenarnya kalau dibilang rencana ke depannya, aku tuh tipikal orang yang nggak bisa di-challenge sih kalau sama orang gitu ya. Jadi kamu kayak udah jalanin aja dulu gitu ya? Awalnya gitu. Cuman kayak makin kesini makin ngelihat
banyak orang yang kayak mungkin dia ya apa ya ibaratnya dia juga nggak tahu nih tadinya awalnya mau gimana, tapi kayak ngelihat orang kayak dia aja bisa kayak gitu, kok gue nggak bisa ya gitu. Kamu termotivasi nih. Pastinya dong, pastinya termotivasi dan ya tujuannya paling terdekat adalah BP dulu. Yes, pasti. Nanti after BP pasti recruit segala macam dan ya pastinya apa ya, semua mimpi-mimpi yang kita tulis atau kita buat di vision dream vision board itu ya itu tujuannya ke sana juga gitu. Tapi yang paling utama adalah membuat masyarakat Indonesia tuh jadi lebih aware dulu lah. Aware dulu itu paling utama sih. Yes, tujuannya mulia sekali. Karena ya, balik lagi tapi, personal story-nya kan kenceng ya, why-nya kenceng. Tapi aku suka sih, maksudnya kamu punya why yang benar-benar kuat gitu loh, dan kamu ini ya bisa jadi modal jualan juga basically sebenarnya kan. Tapi beside of that, itu menurut aku bisa bawa kamu jauh banget di bisnis ini dengan why kamu yang sebegitu kuatnya gitu kan ya. Dan kamu mengutamakan ya misi mulianya dulu. Ya kan, karena ya kita nggak bohong, pasti kita ngelihat blueprint bisnisnya kan menggiurkan banget gitu kan ya. Tapi ya ada satu misinya tadi, yaitu kita bawa awareness juga buat orang-orang banyak ya. Apalagi orang-orang, pasti masih banyak lah ya di sekeliling kita yang masih, ya kamu tahu lah, kamu udah menjalankan selama 2 bulan ini dan kadang kita produknya bagus, perusahaannya bagus, udah kita push, mereka masih kayak menunda-nunda gitu kan ya. Nah, kamu punya pesan-pesan gak sih untuk mungkin Alive Friends ya yang mau join kita gitu ya, kayak udah punya background segala macam gitu ya, terus kayak ragu-ragu nih join kita, mungkin masih punya stigma negatif gitu, mungkin kamu ada pesan ke mereka? Mungkin pesan dari aku, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang ada sih gitu. Oke. Karena oportunis sekali ya. Iya. Karena mungkin pembisnis kali ya. Betul. Otaknya cuan. Iya, betul. Tapi dalam arti gini sih, kayak kalau memang ada tawaran di depan mata kita nih, kita coba apa ya, kenalan dulu lah gitu. Coba kenal dulu lebih dekat, apa sih yang ditawarkan gitu. Karena nggak semua yang ditawarkan itu negatif kok gitu. Bahkan kalau dari kita ya, dari aku kalau misalnya as a ya business partnernya Alive gitu, ya memang mungkin ada orang-orang yang berpikir kayak, duh ngapain nanti gue ditawarin ini gitu kan. Cuman percayalah, kita bukan berarti kita mau buat kalian jatuh miskin, enggak sama sekali. Bahkan kita membantu kalian untuk menyelamatkan kalian dari makanya itu dari dia. situ gitu. Karena ibaratnya kita nggak mau ngerampok kalian kok, tenang aja. Betul. We saving your money for your dreams gitu, kayak mungkin tabungannya buat nanti masa tua atau mungkin tabungan buat anak. Tapi karena adanya kita yang bisa bantu kalian untuk bisa apa ya, mengutamakan kesehatan itu, jadi hal-hal yang tak terduga ini tetap ada yang cover kayak gitu sih. Nice. Dan kamu juga selama kamu join sini kamu belajar banyak banget kan. Iya. Dan ya kamu juga belajar untuk asuransi buat kamu dan suami kamu, buat keluarga kamu gitu kan ya. Jadi ya aware juga gitu kan. Karena balik lagi, siapa sih yang kita tolong pertama kali? Pasti diri sendiri dan keluarga dulu dong. Betul. Ya betul. Gitu pasti ya ujung-ujungnya baru kita spread awareness ke orang-orang lain. Oke. Angel, thank you banget udah datang dari timur ke timur ya, ujung ke ujung ya ke studio kita dan ngobrol bareng nih. Udah berapa lama ya kita, 40-50 menit lah ya. Thank you banget for your time Angel. Sukses terus di semua bisnis kamu. Sukses di Alive juga. Kita sama-sama mencapai layar biru bareng ya. Oke, Alive Friends, itu aja. Kita sampai jumpa juga di Alive Talk berikutnya. Bye-bye.